Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fakira dari kelas 4E dengan NIM 66612300064. Di sini saya akan menyampaikan tugas UAS Governisasi Digital yang diampu oleh Ibu Dr. Ayuning Budiati MPPM. Dalam pembahasan ini akan berfokus pada dua topik utama, yaitu pertama, menganalisis e-governance archetype pada aplikasi layanan Satu Sehat Nasional menggunakan kerangka kerja Weil and Ross. Kedua, saya akan membahas pengaruh efektivitas implementasi Smart State Civil Apparatus terhadap reformasi birokrasi di era Disruption 4.0, khususnya pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten melalui 5W1H. Pembahasan ini akan saya sajikan sebagai syarat untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Governisasi Digital. Pembahasan pertama yaitu ada analisis e-governance archetype pada aplikasi layanan Satu Sehat Nasional menurut Weil and Ross. E-government menurut Hicks 2001 menyatakan bahwa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi TIK oleh pemerintah untuk meningkatkan layanan publik kepada warga, bisnis, dan lembaga pemerintahan. Kemudian ada e-governance menurut Bekus 2001, yaitu mencakup partisipasi lebih luas dari e-government, yaitu terdapat publik, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintah melalui TIK. Kemudian juga ada IT governance menurut Weil and Ross tahun 2004, yaitu struktur dan proses yang memastikan penggunaan teknologi informasi mendukung organisasi, memberi nilai tambah, dan mengelola risiko teknologi informasi. Menurut Weil and Ross tahun 2004 terdapat 3 kerangka kerja dalam IT governance, yaitu pertama ada WHO sebagai identifikasi semua pihak yang terlibat dalam perencanaan dan eksekusi strategi. Kedua ada WHAT, apa saja penjabaran tujuan strategis utama dari inisiatif yang dijalankan. Ketiga ada HOW, yaitu menjelaskan cara atau pendekatan untuk mencapai tujuan. Salah satu bukti adanya IT governance di Indonesia adalah aplikasi Satu Sehat. Aplikasi Satu Sehat adalah platform kesehatan digital resmi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang bertujuan untuk menyatukan data rekam medis dari berbagai fasilitas layanan kesehatan. Selanjutnya disajikan Governance Arrangements Matrix, yaitu pertama ada Business Monarchy yang ditempati oleh Kementerian Kesehatan. Kedua ada IT Monarchy, terdapat Kemenkes dan Pusdatin dari Kemenkes. Ketiga ada Fedal, yaitu Dinkes Provinsi, Kabupaten, Kota. Ada juga rumah sakit Dinkes lokal. Keempat ada Federal, ditempati oleh Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, BPJS, Kemenkes, Pusdatin, Kemenkes. Kemudian ada duopoli, ditempati oleh koordinasi Dinas Kesehatan dan Pusdatin, koordinasi teknis, koordinasi Pusdatin dan Kominfo, koordinasi Dinkes lokal, dan koordinasi nasional. Kemudian ada anarki yang ditempati oleh rumah sakit atau praktik mandiri dan rumah sakit lokal. Kesimpulannya adalah aplikasi Satu Sehat menjadi contoh nyata implementasi governisasi digital yang efektif. Pembahasan kedua yaitu dalam menganalisis 5W1H dalam artikel The Effect of the Effectiveness of the Implementation of Smart State Civil Apparatus ASN on Bureaucratic Reform in the Era of Disruption 4.0 in the Regional Civil Service Agency of Banten Province oleh Ibu Indah Pusparani, Ibu Ayuning Budiati, dan Ibu Rina Yulianti. Pertama ada WHAT, yaitu penelitian ini mengkaji secara mendalam tentang pengaruh efektivitas implementasi Smart ASN aparatur sipil negara terhadap reformasi birokrasi di era disrupsi 4.0 pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten. Penelitian ini juga menganalisis dampak reformasi birokrasi dalam menghadapi tantangan era revolusi industri 4.0. Kedua, yaitu ada WHO. Peneliti dalam artikel ini ada Ibu Indah Pusparani, Ibu Ayuning Budiati, dan Ibu Rina Yulianti. Subjek dalam penelitian ini ada 74 responden pegawai Badan Kepegawaian Daerah Banten, dan stakeholder yang ada dalam penelitian ini adalah pemerintah Provinsi Banten sebagai objek evaluasi reformasi birokrasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai regulator kebijakan, ada Badan Kepegawaian Negara sebagai pembina ASN, dan aparatur sipil negara di seluruh Indonesia sebagai target implementasi program.
Kemudian ada when, yaitu publikasi penelitian ini pada bulan 7 Juni tahun 2024 dalam jurnal Sintaks IDEA volume 6 nomor 06. Periode analisis data, yaitu menggunakan data evaluasi reformasi birokrasi tahun 2018 sampai 2022 dari Kemenpan RB target program Smart ASN, yaitu tahun 2024 sebagai deadline pencapaian kompetensi Smart ASN nasional. Kemudian ada konteks temporal, yaitu era disrupsi teknologi dan revolusi industri 4.0 yang dimulai sejak 2018. Kemudian ada why, yaitu gap implementasi dari penelitian ini adalah program Smart ASN stagnan di beberapa indikator, kesenjangan generasi milenial versus generasi sebelumnya dalam teknologi. Kemudian juga ada penurunan performa, yaitu profesionalisme ASN dari 46,46 menjadi 31,29, implementasi SPBE dari 3,15 menjadi 3,03, kepatuhan standar pelayanan publik dari 73,95 menjadi 67,18. Tantangan disrupsi 4.0 ini adalah birokrasi gagap menghadapi revolusi digital. Kelima, ada where, yaitu lokasi spesifik dalam penelitian ini dilakukan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten yang berlokasi di kawasan pemerintahan pusat Provinsi Banten, tepatnya di Sukajaya, Curug, Kota Serang, Banten. Konteks geografisnya, yaitu Provinsi Banten dipilih sebagai lokus penelitian karena merupakan salah satu provinsi yang secara konsisten menunjukkan peningkatan indeks reformasi birokrasi dari tahun ke tahun. Cakupan wilayahnya dapat diterapkan di seluruh Indonesia. Kemudian ada how, yaitu pendekatan. Pendekatannya digunakan dengan pendekatan kuantitatif dengan filosofi positivisme yang memungkinkan pengukuran objektif terhadap variabel-variabel yang diteliti. Teknik dalam pengumpulan datanya ini dilakukan dengan observasi, kuesioner, dokumentasi. Kemudian hasil signifikannya yaitu pengaruh efektivitas Smart ASN memengaruhi reformasi birokrasi senilai 64,7%. Korelasi terdapat hubungan positif dan signifikan antara efektivitas implementasi Smart ASN dengan reformasi birokrasi dengan nilai 0,589. Kemudian ada t-test, yaitu 6,190 lebih besar dari 1,666. Kemudian, efektivitas ini implementasi Smart ASN berpengaruh positif terhadap reformasi birokrasi.